As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari. Selamat sore. Hari ini sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu, yaitu khasiat dari doa Yasin ya. Insya Allah doa ini sangat mustajabah bagi yang ingin mengamalkannya. Bila ada yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis di komentar qabiltu ijayatuka. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya memulai, panggil saja saya Robin atau dibilang Kilat Putih. Kenapa saya bisa punya julukan Kilat Putih? Itu kemauan saya sendiri ya, dibilang Kilat Putih, karena ada histori ceritanya. Mungkin dulu tahun 2009 saya pernah kena serangan sihir atau penyakit ya, di selangkangan ya. Saat itu saya sedang berjalan dengan naikin motor di daerah saya, karena saya obatin di selangkangan pakai obat seperti herpes, tapi ada lagi dan ada lagi. Setelah 3 hari kemudian tiba-tiba cuaca mendung. Saya menaiki motor dalam keadaan kehujanan ya, sambil bingung, sambil memegang rokok sebatang, yaitu tuh lagi di motor. Sampainya aku jalan-jalan, tiba-tiba ada petir ya menyambar, geluduk. Pas di jembatan keadaan sepi, saya disambar sama petir. Petir itu bikin hangus badan saya, dan bikin silau mata saya. Alhamdulillah Gusti Allah melindungi saya, karena dimanapun itu dari Gusti Allah itu sendiri yang sudah memberikan kesembuhan kepada saya. Karena waktu itu saya disambar petir, pas dilihat gosong, bau apa, ternyata di selangkangan saya gosong, bukan tubuh saya ya. Alhamdulillah wal syukurillah, saya nikmatin hidup saya. Ya itulah mungkin saya ingin punya julukan disebutnya Kilat Putih, bukan Kilat Putih dari Konoha ya, nanti Naruto. Sebelumnya saya ingin memberikan khasiat doa Yasin kepada kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa tulis qabiltu ijayatuka di kolom komentar ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat di keluarga, di diri masing-masing. Bisa juga para spiritual mengamalkannya yang belum punya ya. Manfaatnya itu satu, ini bisa untuk melindungi badan dari sihir, disamarkan pandangan orang jahat kepada kita, jadi mereka tidak bisa melihat kita ataupun menyihir kita ya. Ini juga bisa untuk meraga sukma. Cuman kalau untuk bahas meraga sukma, takutnya kalian mengamalkan ini harus ada yang menjaga kalian ya. Syukur-syukur di tempat kalian ada yang bisa ngebimbing. Cuman insya Allah ini doa Islami ya, insya Allah aman. Saya akan melewatkan tentang meraga sukma, karena faedahnya juga ada di situ dalam doa Yasin ini. Kita awali dengan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Gusti Allah, yang dimana kita dipertemukan di layar maya atau sosial media YouTube ya. Dan kita pun mensyukuri apa yang sudah kita nikmati di dunia ini. Dan tata cara pertama akan saya berikan kepada kalian, yaitu diawali dengan hadoroh kepada junjungan Nabi besar kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tata caranya begini hadorohnya ya. Wa ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
syai'ulillahi lahumul al-fatihah 1 kali. Kedua yaitu hador kepada 4 malaikat ya. Wa ila hadratil khususun malaikatil muqarrabina Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Ajraila wa radiyallahu wal malaikati kulum ajmain syai'ulillahi lahumul al-fatihah 1 kali. Lalu ke hadarah hadiah Fatihah kepada sahabat Nabi ya. Wa ila khususun ila rahi la hadrati sahabat Nabi Khulaifur Rasyidin Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi ajmaina syai'ulillahi lahumul al-fatihah 1 kali. Bisa juga mau ditambah lagi kepada para wali bisa, ataupun ke hadoroh kepada tambahannya yaitu ke leluhur masing-masing, insya Allah bisa. Setelah itu kita bacakan doa Yasin ya dari awal ya, dengan dimula-mula bacakan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Kalau bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunjira qauman ma unjira aba'uhum fahum ghafilun laqad hakal qawlu ala aksarim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Nah, jadi saya itu silahkan kalian hafalkan doa Yasin dari ayat 1 sampai ayat ke-9. Nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing. Sekarang kita awali dengan tata cara pertama ya. Manfaat doa Yasin ini setelah kalian hafal dari ayat 1 sampai ke 9, nanti bisa kalian lakukan tata caranya di rumah masing-masing ya. Satu yaitu ambil gelas satu ya, diisi air segelas ya. Nah, di air segelas itu bisa kita lakukan tata caranya setelah maghrib ya. Setelah maghrib, ataupun yang sudah terbiasa sholat 5 waktu, ataupun yang sudah khatam Al-Quran, ataupun sudah hafal surat Yasin tersebut, insya Allah bisa dilakukan saat maghrib bisa, ataupun 5 waktu bisa, setelah setiap sholat bisa, insya Allah bisa. Kalau ingin setiap maghrib insya Allah juga bisa, ataupun jam 10 malam juga bisa. Nanti kita awali dengan siapkan gelas ya, gelas diisi air mineral ya. Lalu kita bacakan, setelah sholat kita bacakan wiridan doa Yasin ini dari ayat 1 sampai 9 sebanyak 313 kali ya. Setelah baca sampai 313 kali, lalu kalian tiup di gelas tersebut ya. Itu dilakukan selama 3 hari 3 malam. Itu setelah 3 hari 3 malam, setelah 3 hari 3 malam kita sudah melakukan, lalu kita minum setengahnya ya, separuhnya ya diminum, lalu nanti sisanya bisa disiram di halaman, bisa dibuat orang yang kerasukan, ataupun untuk menetralkan sihir badan sendiri. Bisa juga untuk melindungi kita ya dari pandangan orang-orang jahat agar tidak bisa terlihat begitu ya. Dan itu tata cara pertama ya. Kalau yang ingin tata caranya ini dipuasakan, insya Allah lebih makbul ya, lebih berkah ya.
Kalau mau dipuasakan bisa sampai 3 hari atau 7 hari insya Allah. Kalau diamalkan paling lama 21 hari ya saudara-saudara. Itu cara pertama, di situ pun diterangannya ada. Lalu kedua tata caranya yaitu siapkan piring dari itulah piring makan ya, dan spidol yang permanen. Tulis ayat tersebut, tulis saja di ayat 9-nya saja, waja'alna min baini aidihim sadan wa min khalfihim sadan fa aksainahum fahum la yubsirun. Tulis ayat doa ayat ke-9 itu di piring ya, pakai spidol permanen jadi tidak hilang. Setelah ada piring lalu dibungkus sama plastik, lalu pendam di tanah di halaman rumahnya, di depan halaman rumah begitu insya Allah. Tapi itu bisa juga di tata cara kedua itu ya, berarti ya. Nanti tata cara ketiga ada lagi manfaatnya. Bacakan 7 kali, lalu kita siapkan pasir, segenggam pasir. Bila kita ke tempat angker ataupun tempat yang menakutkan atau mengadakan uka-uka gitu ya, bacakan 7 kali saja yang waja'alana min baini adim sadan wa min khalfihim sadan fa'aksanahum fahum la yubsirun. Itu baca 7 kali lalu tiup di segenggam tangan yang ada pasirnya, lalu kita taburkan di depannya. Insya Allah bermanfaat bagi yang melakukannya. Dan ada juga tata cara keempat ya, yaitu kita amalkan puasa 7 hari ya, memuti, yang penting tidak makan yang hidup ya saudara-saudara. Itu untuk paranormal pun bisa, ataupun orang-orang yang ingin bikin orang biasa pun bisa, tetapi dipuasakan 7 hari ya bagi umat Islam ya, bukan untuk agama lain ya, maaf ya. Nah, kalau bisa, kalau ingin buat pagar rumah juga, di wiridnya itu sebanyak 1000 kali ya, 1000 kali selama 7 hari kita puasa. Lalu kita bisa pakai media garam campur air. Nah, garam itu ditanam ya, setelah puasakan 7 hari kita tanam, air campur garam ditanam ataupun ditaruh di sudut-sudut rumah ya, penjuru ya, selatan, timur, utara, barat ya saudara-saudara. Bila ada yang terkena sihir ataupun kena kiriman santet ataupun apa yang sakit, buat pening kepala ataupun berat atau diganggu makhluk halus, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya saudara-saudara sekalian ya. Nanti bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, bila ada yang kurang ataupun kesalahan di kemudian hari mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia, sebagai umat Islam perlu saling memaafkan saudara-saudara. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.